Maka Nabi mengatakan fala'allaka turzaku bihi, engkau jadi orang kaya karena wasilah adikmu yang hadir ke majelis ilmu. Berarti kalau begitu hadirnya teman-teman ke sini menambah rezeki keluarga di luar sana. Maka hadirnya ibu pada siang ini menambah rezeki suami, dan hadirnya bapak saat ini menambah rezeki istri dan anak-anak. Kalau begitu amalan pendatang rezeki adalah hadir ke majelis ilmu. Hadirnya ke majelis ilmu aja mengundang datangnya apa tadi? Apalagi yang menyiapkan makanan buat mereka yang hadir di majelis ilmu. Insya Allah bisa tambah apa tadi? Rezeki. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan pertama kali sebagai syukur kita masih diperkenankan hadir di hari ini. Allah masih berikan kita nikmat iman, sehat walafiat. Kita sebagai syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah alhamdulillah dan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita yang hadir pada saat ini kumpulnya kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita melanjutkan tema di bulan lalu tentang kaitannya, yaitu amalan-amalan pendatang rezeki. Cuma amalan-amalan pendatang rezeki belum selesai. Maka saya minta ke Pak Adi agar menambahkan amalan-amalan pendatang rezeki di bagian yang kedua. Amalan-amalan pendatang rezeki di bagian yang kedua. Sebenarnya awal mulanya kita membahas Asmaul Husna di nomor urut yang ke-17. Asmaul Husna di nomor urut yang ke-17 namanya adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya adalah Allah lah yang maha pemberi apa? Rezeki. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis R-E-Z-E-K-I, rezeki. Kalau terjemahan langsung dari Arab, rizki. Makanya ada laki namanya rizki. Rezeki, kalau bahasa Betawi di Cepete bilangnya bukan rizki atau rezeki, tapi rejeki. Ada huruf J-nya. Nah, sebenarnya Allah menyatakan dirinya dalam Quran suratnya Az-Zariyat. Allah katakan adalah Ar-Razzaq, yaitu Allah lah yang maha pemberi apa tadi? Rezeki. Makanya ada laki-laki diberikan nama oleh orang-orang tuanya, ada tambahan Abdul sebelum Ar-Razzaq. Jadi kalau digabung Abdul Razzaq. Cuma dalam keseharian kita sering lebih enak mengucapkannya bukan Abdul Razzaq tapi dipanggil jadi apa? Itulah Indonesia ya. Ada orang namanya Yusuf dipanggil jadi ada orang namanya Syafi'i dipanggil, sampai nama saya Hashim aja jadi panggilannya. Ini tanda jamaah kualat sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki kita ulang sedikit ya Bapak Ibu, barangkali ada yang mencatat silakan. Kita mulai tadi 1:30 kurang 8 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki itu artinya sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan namanya adalah apa? Rizki. Jadi kalau begitu kita bisa mengartikan rezeki tidak harus melalui uang, benda. Apa yang membuat hati kita senang, Allah telah memberikan kita rezeki. Ini pada siang ini Bapak Ibu kawan-kawan semua hati senang atau tidak? Berarti kita ucapkan alhamdulillah.
Lagi-lagi rezeki nggak harus melalui uang atau materi. Di luar sana berapa banyak orang yang sudah mendahului kita. Di luar sana berapa banyak orang yang sedang berbaring di rumah sakit. Tapi Allah berikan kita nikmat sehat. Pilih mana? Kaya sakit-sakitan, miskin tapi sehat. Ini doa ya. Kaya sakit-sakitan, miskin tapi sehat. Pilih yang mana? Ya Allah, semoga Allah berikan kita semua kaya juga apa tadi. Nah, lagi-lagi ternyata sehat itu juga adalah rezeki. Syukuri. Nah, rezeki itu sehat. Sehat adalah rezeki. Tapi kita sering mengenal dengan sebutan barokah. Rezeki yang barokah. Barokah itu adalah Arabnya. Kalau kita nyebutnya bukan barokah, lebih enak, sering disebut apa? Berkah. Barokah atau berkah itu kebalikannya istidraj. Istidraj kebalikannya berkah. Berkah kebalikannya apa? Istidraj. Sesuatu yang menyenangkan hati, menambah dekatnya sama Allah, itu barokah. Maka kalau kita punya handphone dan handphone ini dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat, maka handphone itu membawa berkah. Kita punya kendaraan dan kendaraan kita lajukan ke majelis taklim ke arah yang lebih baik, maka kendaraan itu membawa apa? Berkah. Bahkan ibu punya suami, dengan menikah punya suami jadi tambah rajin tahajud, jadi tambah rajin baca Quran, maka suaminya membawa apa? Berkah. Meskipun gak soleh. Pilih mana? Soleh tapi apa? Berkah. Ya, berarti suami yang soleh juga apa tadi? Berkah. Yuk kita buka Qurannya, suratnya ke-66. Berapa tadi? Silakan handphonenya dibuka. Quran surat ke berapa? 66. Quran surat ke-66 itu nama suratnya apa? At-Tahrim. Ya, ayatnya ke-10. Suratnya At-Tahrim ayat ke-10. Bapak, ada yang ingin baca terjemah? Bantu Ustaz. Bapak? Ada? Ya Allah, yang pakai baju hitam. Dinyalakan, Bang. Ya Allah, semoga yang bantu Ustaz baca terjemah dimudahkan segala hajat dan urusannya ya Allah. Nah, silakan. Ayatnya 10. Suratnya 66, ayatnya berapa tadi? 10. Silakan baca bismillah dulu. Nah, Bang, siapa namanya, Pak? Dimas. Pak Dimas tinggal di mana? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Kesini sama istri? Semoga pasangan yang barokah. Amin. Berapa putra putri Pak Dimas? 1 dan cucu 1. Satu anak, cucu 1. Berarti udah punya cucu? Masih muda punya cucu. Allah. Udah biasa aja. Yuk. Silakan. Silakan Pak Dimas baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10 ya? Iya, ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lilladzi. Oh, artinya langsung terjemah boleh ya. Arabnya juga boleh, Qurannya juga boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istri Nuh dan istri Lut. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi siapa? Lut. Terus keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. berarti di ayat ini mengasih kabar kepada kita ada istri dari istrinya Nabi Nuh dan Nabi apa? Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah termasuk dari 124.000. Bahkan tertulis dari Quran termasuk Nabi yang dipilih tertulis dalam Quran dari 25.
Tapi sekelas Nabi Nuh dan Nabi Lut saja tidak bisa memberikan hidayah. Maka hidayah itu sebenarnya adalah juga rezeki. Maka kalau punya suami dia rajin ibadah, punya suami dia rajin sholat, punya suami dia baca Quran, dan ketika Ramadan dia berpuasa, berarti Allah telah memberikan ibu suami yang benar-benar rezeki dari Allah. Kaya enggak Ustaz? Enggak apa-apa, enggak kaya. Yang penting suaminya membawa apa? Barokah. Udah gitu syukur-syukur dia soleh, punya hidayah juga apa? Udah biasa aja ya. Yang bawah lagi Pak Dimas, yang bawah lagi. Yang bawah lagi Pak Dimas. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, istrinya siapa? Suaminya mengaku Tuhan, tapi kok istrinya malah solehah. Namanya Asiyah binti Muzahim. Berarti kalau bapak kesini Pak Dimas bawa istri, berarti bersyukur. Tidak perlu susah dan repot mengajaknya untuk ibadah. Dengan sendirinya diajak sama suami ikut hadir ke pengajian ini. Berarti pasangan suami istri yang sudah sama-sama oleh Allah diberikan apa? Hidayah. Jadi Allah anugerahkan kita istri yang solehah, istri yang penurut, istri yang rajin ibadah. Itu pun juga adalah apa? Rezeki. Ada yang sharing dari Alam Sutra, kaya, truknya juga banyak, usahanya banyak, kaya, tapi Allah berikan istri yang cerewet. Istrinya kaya tapi cerewet. Istrinya kaya tapi apa? Lebih baik istri yang pendiam tapi apa? Ya Allah, ternyata lagi-lagi yang namanya hidayah itu mahal harganya. Syukuri. Semoga kita semua pasangan suami istri yang selalu Allah berikan apa? Hidayah. Dah, kembali lagi. Berarti kalau begitu, keluarga yang senantiasa menuju ke arah lebih baik, maka itu namanya adalah apa? Berkah. Sekarang ada enggak kata berkah? Ada enggak kata berkah dalam Quran, dan apa syaratnya? Suratnya ke-7, ayatnya 96. Masih Pak Dimas, nanti gantian. Berapa tadi suratnya? Ke-7, nama suratnya Al-A'raf. Ayatnya berapa tadi? 96. Suratnya Al-A'raf ke-7, ayatnya 96. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Pak Dimas siap-siap. Tolong cari ada nggak kata berkah, dan tolong cari juga apa syaratnya berkah. Yuk sama-sama angkat suaranya, tidak ikuti saya, kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ada enggak kata barokah? Ada? Tertulis katanya berkah atau barokah? Tolong terjemahkan, angkat suaranya Pak Dimas. Lihat, cari, ada nggak kata berkah? Apa syaratnya? Silakan Pak Dimas. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi ingin mendapatkan rezeki yang berkah, silakan yang ingin mencatat apa syaratnya di ayat ini. Ya Allah, ya Rahman. Bapak Ibu sehat semuanya ya? Sehat semuanya ya. Saya ulangin ya. Syarat ingin meraih rezeki yang berkah di ayat ini apa? Sama-sama. Ya udah, jangan ngegas, biasa aja ngomongnya ya. Apa tadi? Beriman dan apa tadi? Jadi kalau begitu sesuatu yang kita punya, sesuatu yang kita miliki malah justru menambah keimanan dan ketakwaan, berarti sesuatu itu membawa apa tadi? Berkah. Masya Allah. Syaratnya iman dan apa?
takwa. Iman sama takwa lebih tinggi mana? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi silakan yang ingin mencatat, berkahnya itu akan Allah berikan, syaratnya dua. Pertama beriman, yang kedua udah gitu la fatahna, di terjemahannya dikatakan pasti. Berarti Allah akan memberikan kita rezeki yang berkah kalau kita beriman dan bertakwa. Itu janjinya siapa? Sekarang saya tanya, Allah ingkar janji enggak? Enggak. Nabi Muhammad ingkar janji enggak? Ustadz, ada nggak ustadz yang ingkar janji? Ustadz dari mana? Cepete ya. Itu rumah saya. Berarti kalau begitu silakan. Ini pegangan kita, Pak. Maka sekarang kita muhasabah. Kalau di handphone dipakai buat sinetron, nonton artis-artis Korea filmnya, melihat aurat dan sebagainya, maka saya khawatir ini handphone bukan menambah ketakwaan. Maka ini handphone tidak membawa apa? Berkah. Maka kalau umpama kendaraan melaju ke arah maksiat, maka bisa dipastikan kendaraan itu tidak membawa apa? Maka mulai saat ini, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang selalu kita pergunakan menambah iman dan takwa, maka dipastikan itu adalah apa? Berkah. Kalau istidraj berarti kebalikannya. Sesuatu yang kita punya bukan menambah ketakwaan, malah menambah kemaksiatan. Tapi ada nggak orang kaya, duit banyak, nggak ibadah? Makanya Allah punya sifat dalam Asmaul Husna, Al-Qabid, Al-Basit. Apa namanya tadi? Al-Qabidu. Lihat di whiteboard semuanya. Al-Qabidu. Yang kedua Al-Basitu. Pakai to. Sini deh. Yuk bareng-bareng. Al-Qabidu. Apa? Yang kedua Al-Basitu. Al-Qabid. Ini Al-Qabid nih. Ini Al-Qabid nih. Al-Qabidu. Al-Basitu. Nggak usah begini Bu Helva, saya aja. Saya ulangin ya. Al-Qabid, Al-Basit. Yang maha menyempitkan dan yang maha Nah sekarang saya tanya, yang melapangkan itu yang Qabid apa Basit? Basit. Makanya ada laki-laki Allah berikan nama oleh orang tuanya, itu anak namanya Abdul Aziz. Lah mana hubungannya Aziz di sini? Astagfirullahalazim, Pak Adi, jamaah. Di sini nggak Aziz di sini. Kok Aziz ya? Jangan ya. Itu mah beda lagi Aziz. Udah gitu Aziz lagi bukan Aziz. Ya Allah, yang bilang Aziz semoga berangkat haji dia ya Allah. Bu, fokus Bu. Ini saya nggak bilang bukan Aziz. Al-Qabidu dan Al-Qabid artinya yang maha sedangkan Al-Basit yang maha Sekarang kita baca Asmaul Husna sampai Al-Basit. Dan saya lihat wajah dari ibu, insya Allah Asmaul Husna sudah pada. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. Yuk. Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Nih, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Covid. Covid corona. Qabidu apa tadi? Yang maha
Al-Basit yang maha makanya nggak ada laki-laki namanya Abdul Qabid. Saya seujung-ujung nggak pernah ada orang namanya Abdul Qabid. Yang ada namanya Abdul. Tapi yang disempitkan belum tentu hina, yang dilapangkan belum tentu mulia. Sama-sama. Yang disempitkan belum tentu, yang dilapangkan belum tentu. Maka miskin belum tentu hina, kaya belum tentu mulia. Makanya Allah punya sifat setelah Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafidu, Ar-Rafi'u, Al-Mu'izzu, Al-Mudhillu. Sini semuanya bareng-bareng. Apa tadi? Al-Mu'izzu, Al-Muzillu. Sini Al-Mu'izzu, Al-Muzillu. Yang maha memuliakan, yang maha menghinakan. Makanya ada laki-laki namanya Abdul. Ya Allah, mudah. Abdul. Ada nggak jalan Haji Abdul Muiz? Ada tuh di pusat dekat Tanah Abang, depan Dispenda, bener nggak? Abdul. Makanya nggak ada orang namanya Abdul Muzil. Wahai ibu yang bilang Aziz. Ya, berarti Abdul Aziz, hamba yang maha Allah muliakan. Masya Allah. Semoga ya kita semuanya rezeki kita bukan menghinakan, tapi malah memuliakan. Maka orang kaya belum tentu, orang miskin belum tentu hina. Ya, semoga. Siapa tuh barusan tuh? Ya Allah, udah telat, bolak-balik, sabar ya Allah, dia lagi, dua lagi. Entar giliran pusat pulang deh. Kok udah pulang? Datangnya telat ya. Ada nggak jamaah datangnya telat? Sekarang kita bahas ya. Jamaah datang telat. Fokus ya. Ada 3 orang mendatangi masjid. Saya ulangin, ada berapa tadi? Mendatangi apa? Nabi sedang memberikan pelajaran. Maka sekarang nyebutnya majelis Dari 3 orang, yang 2 ikut masuk hadir ke majelis, yang ketiga pergi. Dari 2 orang, yang pertama ngelihat kosong diisi, yang kedua malu ngisi yang depan kosong, maka dia duduknya di belakang, dan yang ketiga berpaling. Sama-sama. Dari 3 orang, yang 2 ikut kemana? Masjid, majelis. Yang 1 duduknya di, yang 1 lagi duduknya. Maka apa yang terjadi? Ketika selesai pengajian, ya, ala ukhbirukum bin nafari salasa. Aku akan beritahu 3 orang ini. Selesai pengajian, apa yang terjadi? Nabi memberitahukan, ya, yang duduknya, yang datangnya telat, yang 2 ngisi barisan yang kosong, maka Nabi mengatakan fa'awahullah, maka Allah memberikan perlindungan kepada dirinya. Makanya kalau telat isi yang baru saya omongin, maka ibu ini mendapatkan perlindungan dari Allah. Ibu siapa namanya, Bu? Bu Eva dapat perlindungan. Sekarang yang belakangan duduknya di belakang, ke depan lagi ngambil air minum, dia aus. Apa yang terjadi? Maka Nabi mengatakan fastahyallahu minhu, maka dia malu untuk ke depan, Allah pun malu untuk tidak menurunkan rahmat kepada dirinya. Maka yang belakang, duduknya paling belakang, telat, dia malu ke depan, Allah tetap menurunkan rahmat kepadanya. Sementara yang berpaling, maka apa yang terjadi? Fa'aradallahu anhu, maka dia tidak suka dengan pengajian, Allah pun tidak mempedulikan hidupnya. Maka datang belakangan, duduk paling depan aja dapat rahmat, dapat perlindungan, dan yang belakangan duduk di belakang dapat rahmat, apalagi yang datangnya duluan bahkan menunggu ustadz hadir, apalagi yang nyiapkan makanan kembuli.
Dan itu belum pernah saya dapatkan bertahun-tahun di sini. Kapan-kapan makan-makan bareng yuk di sini yuk. Yuk ya. Semoga entah kapan ya. Kita mulainya lebih awal. Ya, mulainya apa, zuhur berjamaah, setelah itu tausiah makan siang dari sini. Ngasih minum anjing aja dosa diampuni, apalagi ngasih minum orang beriman sedang pengajian. Maka yang nyiapkan kembuli bulan depan, insya Allah tambah rezekinya. Setuju gak? Patungan gak? Semoga Mbak Eva yang terakhir. Dah, ngaji lagi. Tuh, sampai mana tadi saya tuh ngomong tuh? Rezeki yang Dah, silakan. Saya ngulang yang kemarin. 1, amalan pendatang rezeki. Tidak buka Quran ya, tulis aja. Barangkali ada yang baru menyimak. QS 24-32, yaitu nikah. QS 24 garing berapa tadi? Suratnya An-Nur ayat berapa? 32, yaitu apa? Nikah. Amalan pendatang rezeki adalah apa? Nikah. Ke saya semuanya sama-sama. Amalan pendatang rezeki adalah apa? Berarti kalau ada tamu ke rumah saya dan dia punya istri 2, itulah alasan dia. Karena dengan punya istri 2 akan tambah lagi apanya? Ke depan semuanya lihat. Sini. Fokus ke depan yuk. Ini suami. Ya Allah, dibilang botol lagi. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Allah. Ini apa nih? Suami. Ini apa? Istri. Pak, Bu, ini 2 manusia, suami istri, sudah ada bagian rezekinya. Allah sudah mengatur setiap hambanya pasti ada bagian rezekinya. Benar apa enggak ini? Di buku namanya Lauhul Mahfuz. Makanya sekeras-keras kita mencari nafkah, sudah Allah atur rezekinya. Maka enggak akan mungkin lewat dari rezeki yang Allah sudah putuskan. Benar apa enggak ini? Benar apa enggak? Ini punya rezeki. Ini punya rezeki. Mereka saling kenal, saling cinta. Maka hiduplah mereka menikah. Satu atap dalam berumah tangga. Tak tumpuk. Rezekinya makin numpuk apa makin kurang? Makin Maka salah satu amalan pendatang rezeki adalah apa? Nikah. Ke saya semuanya nih. Ini meninggal. Ada nggak bagian ini? Kalau dia nggak punya anak 1/4, kalau punya anak 1/8. Kalau begitu dari harta ini ada bagian ini. Benar nggak? Makanya suami jangan sombong, dia punya kendaraan, rumah, jabatan, aset, kontrakan, tanah, itu karena wasilah adanya ini. Makanya dalam harta ini ada ini. Bisa dipahami nggak semua? Sekarang saya balik. Ini meninggal nih. Nggak, sebentar deh. Ini tadi yang meninggal ini. Dia di kuburan. Di pelaminan. Saya ulangin ya. Ini di mana nih? Bapak meninggal di kuburan, Pak. Bapak di liang lahat. Istri Bapak di pelaminan sama laki-laki yang lain. Boleh nggak nikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya? Nggak boleh, nunggu iddah selesai. Berapa iddahnya Ustaz? 4 bulan 10 hari. Kenapa ada iddah? Biar nggak bingung nasab anaknya kemana. Benar nggak? Kalau umpama nggak ada iddah, nggak diatur sama Quran. Quran mengenai iddah itu adalah 2-234. Apa yang terjadi? Bingung nih anak kemana? Semalam berhubungan sama yang pertama, meninggal paginya, udah masuk tuh sperma ke rahimnya. Apa setelah itu? Nggak lama tuh yang pertama meninggal. Minggu depan nikah lagi sama yang kedua. Berhubungan lagi, masuk lagi sperma. Minggu depannya meninggal lagi. Bulan depan nikah lagi sama yang ketiga. Nggak lama meninggal lagi. Makanya nih bayi kemana? Bapaknya nunggu dulu 4 bulan berapa tadi? Ini meninggal nih. Hari Sabtu meninggal. Sabtu depan tuh suami nikah lagi. Boleh apa enggak? Jangankan Sabtu depan. Hari Ahad, hari Minggu, ininya masih ada aja nih, masih hidup. Boleh apa enggak? Ada nggak ustadz yang istrinya 2?
Nggak, jangan marah, biasa aja lah. Ada ya? Nah, apa setelah itu? Sini ke saya. Ini meninggal nih istri. Kalau nggak punya anak setengah, kalau punya anak seperempat. Berarti kalau begitu, dalam hartanya istri ada haknya suami. Dalam hartanya suami ada haknya istri. Maka kalau begitu, nikah penambah rezeki. Orang yang menikah, rezekinya Allah tambah. Janjinya Allah, Quran surat keberapa tadi? 24. Ayatnya berapa? 32. Jadi kalau begitu, amalan menambah kaya atau rezeki, tapi di situ bukan ditulis rezeki, yughni, kaya adalah apa tadi? Nikah. Jelas ya semuanya? Dari sini semuanya ke saya. Lihat dah. Ini tadi siapa? Suami. Ini sengaja begini biar gampang pahamnya. Ya Allah. Ini suami. Ya, ini apa? Istri. Ya Allah, pas banget ini. Apa ini? Kok pas begini ya? Qadarullah. Silakan ditulis, nggak dibuka entar malah waktunya. QS 17 ayat 31. Nah, dibuka aja dah. Samping Pak Dimas, Pak siapa yang pakai koko putih namanya? Pak Heru. Ya Allah, Pak Heru sehat, semoga tambah rezeki. Pak Heru mudah urusan. Bacakan terjemahnya Pak Heru. Quran suratnya 17 ayat 31. Quran surat berapa tadi? Ya Allah, ini sampingnya ada snack. Pak Andi di belakang ada yang sambil makan tuh. Emang begitulah jamaah. Ustadznya Tausia dia sambil makan, dengerin, sabar ya Allah. Tapi enak nih, ada juga yang sambil merokok belum, ngopi ya Allah. Dah, tapi di sini nggak ada yang ngopi karena di sini, di luar sini wallahu a'lam. Ini apa? Istri. Ini apa? Suami. Ini apa ini? Silakan berikan mikrofonnya Pak Dimas. Berikan mikrofonnya. Pak Heru baca bismillah dulu. Ya, angkat suaranya Pak Heru. Tempelkan mikrofon biar yang lain bisa dengar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Terus. Kamilah. Sebentar. Kami. Benar nggak? Qurannya nulisnya nahnu. Ke saya sebelah sini. Bareng-bareng yuk. Nahnu. Lagi. Nahnu. Nahnu itu artinya kami. Kalau saya, aku, anak. Kenapa Allah mengatakan dirinya kami? Ke arah saya itu tidak lihat Quran ya, tidak lihat handphone. Kenapa Allah mengatakan dirinya apa tadi? Kenapa enggak aku atau saya dengan sebutan anak? Maka ada ulama mengatakan karena Allah sedang menunjukkan kesombongannya. Allah sedang menunjukkan kebesarannya. Dan memang Allah berhak untuk sombong. Makanya Allah punya sifat nomor 10, Al-Mutakabbir. Apa tadi? Jadi kalau begitu Allah boleh enggak untuk sombong? Lagi, Allah pantas enggak untuk sombong? Ustadz? Ada enggak ustadz yang sombong? Banyak. Saya bilang, di mana? Cipetek. Ya, berarti kalau begitu yang sombong hanya milik siapa? Coba yuk Asmaul Husna sampai Al-Mutakabbir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Enggak mutakabbir. Sebelum mutakabbir apa tadi? Makanya ada sekolah namanya Al-Jabbar. Al-Jabbar maha menundukkan, maha menaklukkan bisa. Bu, matahari terbit dari mana? Timur. Tenggelam. Setelah itu malam muncul apa? Itu mereka semuanya karena tunduk. Kalau mereka nggak tunduk sama Allah, mereka beredar semaunya, hancur dunia. Benar ya? Maka kalau umpama sunrise ya, terbit, boleh nggak begini? Ya Allah ya Jabbar, boleh nggak? Maka Allah maha menundukkan matahari. Kalau matahari nggak tunduk, bu, dia beredar sesukanya, hancur dunia. Makanya Al-Jabbar maha apa tadi? Ada binatang, ada sapi. Pak Heru, Pak Dimas, lagi hari raya Idul Adha, kok mau dipotong, gelagatnya gelisah nih sapi. Berwuduk, kemudian pegang ubun-ubunnya sambil zikir. Ya Allah ya Jabbar, ya Allah yang maha apa?
menundukkan. Tuh sapi sedikit lebih tenang, jadi motongnya pun gak gelisah dengan zikir Al-Jabbar sambil pegang ubun-ubunnya. Makanya ibu pulang dari pengajian, suaminya marah-marah, peganglah ubun-ubunnya sambil berzikir, ya Allah, ya Jabbar. Apa yang terjadi? Diseruduk. Ulangi Pak Heru dari awal ulangi. Ya silakan. Berkah Pak Heru insya Allah. Amin. Ya silakan. Pak Heru tinggal di mana? Di Pondok Kelapa, Pak. Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Saya ngisi pengajian rutin Darul Ma'arif di sana. Masjid Darul Ma'arif. Iya benar ya. Nah, Bapak di sebelah mananya? Jadi curhat kita ini. Iya. Sebelah mananya Pak? Oh tetanggaan. Pak siapa Pak? Pak? Arif. Arif bijaksana, pintar mengetahui. Oh masya Allah Pak Arif. Dimasun. Heru. Kayak jadi kamus nggak ada nih Dimas sama Heru nih. Biar silakan lagi ya. Silakan. Dari awal silakan. Kalau Bu, kalau nama saya Hashim, saya sering nyampein Adnan, Hashim Bani Hashim, suku Adnan, murah senyum dan kalau bicara pendengar senang hatinya. Makanya kalau ada orang namanya Adnan, tandanya karakternya kemungkinan senyumnya manis. Dan terusin lagi Pak Heru. Iya, insya Allah. Nabi Muhammad ditegur. Kenapa? Karena ditanya tentang Zulkarnain, Ashabul Kahfi dan Ruh. Beliau mengatakan besok 15 hari wahyu belum turun, beliau gelisah. Allah menegur jangan mengatakan besok tapi insya. Ya, silakan Pak Heru. Insya Allah. Jangan ngomong dia ya Allah. Silakan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Terus. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Siapa merekanya? Berarti kalau begitu anak adalah pendatang apa? Ke saya semuanya. Ini meninggal nih. Siapa nih? Ini meninggal nih. Hak warisannya ke siapa? Berarti kalau begitu dalam hartanya ini orang tua, ada haknya siapa? Makanya Nabi mengatakan jangan sampai orang tua meninggal anaknya yatakaffafun. Ini apa nih? Minta-minta. Berarti kalau begitu, ini jangan sombong. Nah, kalau kamu enggak bapak kuliahin, kamu enggak bisa jadi orang. Pak, rezekinya dia ini, dia masih kecil, enggak bisa mengaturnya, dititipin ke ini dan ini. Benar apa enggak nih? Berarti kalau begitu jangan mengucapkan begitu, karena dia ini udah ada bagian rezekinya, cuman Allah jadikan orang tua wasilah rezeki buat ini. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Berarti kalau begitu anak adalah pendatang. Yang pertama pendatang rezeki. Kedua anak. Makanya orang tua dulu pernah bilang banyak anak banyak rezeki. Berarti pulang dari sini kita ngelihat anak. Ya Allah. Ya Allah sabar, ya Allah. Semoga panjang umur. Sehat semua Bu, sehat Bu, sehat ya. Sehat enggak semuanya nih? Ya emang udah sabar dari kemarin. Semoga pada panjang umur, semuanya pada sehat semua. Dah. Sekarang ketiga, amalan pendatang apa? Rezeki. Ya. 3. Ke saya semuanya. Saya pernah nyampaikan juga ini, ulang dikit. 3 amalan pendatang. Pertama, kedua, ada hadis At-Tirmidzi, ada dua orang hidup di zaman Nabi. Berapa orang tadi? Ada 2 orang hidup di zaman Nabi. Fakana ahaduhuma yatin nabiyya wal akhar muhtarif. Adiknya sering hadir ke majelis taklim bersama Nabi, tapi abangnya tidak hadir, tapi kaya. Adiknya yang hadir miskin, abangnya yang hadir kaya. Sama-sama, adiknya hadir, abangnya hadir ke majelis. Fasyaka ahaduhuma al-muhtarif ila Rasulillah. Abangnya yang kaya mengadu kepada Nabi kalau dia menjadi orang kaya padahal tidak hadir kemana?
Maka Nabi mengatakan fala'allaka turzaku bihi, engkau jadi orang kaya karena wasilah adikmu yang hadir ke majelis ilmu. Berarti kalau begitu hadirnya teman-teman ke sini menambah rezeki keluarga di luar sana. Maka hadirnya ibu pada siang ini menambah rezeki suami, dan hadirnya bapak saat ini menambah rezeki istri dan anak-anak. Kalau begitu amalan pendatang rezeki adalah hadir ke majelis ilmu. Hadirnya ke majelis ilmu aja mengundang datangnya apa tadi? Apalagi yang menyiapkan makanan buat mereka yang hadir di majelis ilmu. Insya Allah bisa tambah apa tadi? Rezeki. Buka Quran. Udah belum? Ayatnya 58. Ayatnya lagi, suratnya 58. Ini gara-gara otak saya pikirannya apa tadi? Suratnya berapa tadi? Ayatnya 11. Pak Arif, tolong terjemahin Pak Arif. Semoga barokah Pak Arif. Berarti tadi sama Pak Heru kesini ya Pak Arif? Berdua sama Pak Heru? Sama istri juga. Bersyukurlah seorang wanita yang mendapatkan sosok laki-laki namanya Heru dan Arif. Yuk, silakan Pak Arif, angkat suara baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau... Ayat berapa tadi? 11. Dimas, hati-hati Pak Dimas. Ya Allah, ditunjukin handphonenya, barokah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, pelan-pelan, fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman. Jangan pakai hai dah, kayaknya lebay. Jangan wahai. Orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Sini semua. Berapa tadi? Berlapang-lapanglah dalam majelis. Berarti kalau ada orang baru datang, ada kesempatan, maka berikanlah mereka tempat untuk duduk. Lapangkan majelis, jangan mempersempit apa? Majelis. Kayak tadi Bu Helva memberikan ke samping, Bu Eva di sampingnya. Maka berikan. Dan yang baru datang pun jangan sampai mengambil jatah orang yang sudah duduk di situ, kecuali seizinnya. Jelas ya? Karena ada beberapa orang jamaah yang punya hajat ke toilet, ke belakang, tempatnya kosong, baru datang dia akhirnya mengambil tempat. Kecuali enggak tahu dan kecuali izin enggak jadi masalah. Jangan sampai orang merasa hatinya benci karena tempat duduknya ditempati oleh orang lain. Berlapang-lapanglah di dalam apa tadi nih? Majelis. Silakan teruskan lagi. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Jadi kalau begitu Allah melapangkan urusan kita, menambah rezeki kita, meluaskan hajat kita lantaran karena kita berlapang-lapang di mana? Ya Allah Bu, ke saya yuk Bapak, efeknya luar biasa ya. Memberikan kelapangan, urusan kita dilapangkan, hajat kita dikasih kemudahan gara-gara melapangkan apa tadi? Sekarang ikuti saya sebentar Pak Arif. Ada dua amal ibadah dapatkan pahala orang tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ulangi. Ada dua orang. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi. Ada dua amal ibadah mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Saya ulangi. Ada dua amal ibadah dapetin pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yuk. Dapetin. Ibu sehat semuanya ya Pak? Sehat semua ya. Kita bisa dapetin pahala mereka, mereka gak kurang pahalanya, gitu aja dah. Salah siapa jamaah apa ustadznya? Yang pertama apa ustadz? Yang pertama adalah memberikan makan orang yang masa puasa dikasih makan berbuka. Memberi makan orang yang berbuka apa tadi? Maka orang yang berbuka puasa dikasih makan pahala puasa tanpa batas lebih dari 700 kali lipat. Rata-rata pahala ibadahnya 10 sampai 7
berapa tadi? Ada nggak pahala tanpa batas? Ada, yaitu puasa. Maka apabila Mbak Helva lagi puasa lusa hari Senin, dibawakan rendang oleh Bu Eva, dimakanlah itu rendangnya Bu Eva sama Mbak Helva yang lagi puasa, maka apa yang terjadi? Pahalanya saat itu dia 1 juta, maka yang beri makan orang yang buka puasa pahalanya pun 1 juta kali lipat. Makanya setiap Senin dan Kamis ada aja yang memberikan makan buka puasa ke Cipete. Masya Allah, jamaah saya luar biasa. Tapi banyak juga yang belum pernah, padahal udah sering ketemu sama saya ya. Alamatnya di mana? Baru nanya sekarang ya. Semoga pada sehat semuanya ya. Teruskan lagi nggak nih? Teruskan lagi ya. Dah. Tadi saya ngomong berapa? Sampai mana ya? Tadi saya lupa tuh. 2. Yuk sama-sama. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti mereka yang mengerjakan kebaikan. Jelas ya? Maka hadir pada saat ini maksimal kemungkinan pahalanya insya Allah 700 kali lipat. Amin. Maka yang mengajak insya Allah pahalanya seperti mereka yang datang. Bu Eva ngajak Ibu Ria Rawamangun, hadirlah dia Ibu Ria, maka Ibu Ria pahalanya 700 kali lipat. Maka Bu Eva pun dapat pahala Ibu Ria tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kok nggak bilang Masya Allah? Luar biasa. Gini, kalau subhanallah menemukan sesuatu yang hanya Allah bisa menciptakan. Apa namanya? Kalau ada orang punya kelebihan di luar kelebihan yang lain, karena Allah berikan kelebihan, ucapannya coba tes. Mendengar suara Ustadz Muammar Zainal Asyikin, suaranya luar biasa, tajwid, fasohah, dan napasnya barangkali terpanjang, ucapannya. Melihat gunung-gunung menjulang tinggi, ucapannya. Melihat hamparan laut yang luas dan dihiasi bintang-bintang di atas langit dengan bulan, ucapannya. Pulang dari sini saya ngelihat perempuan cantik terbuka aurat, ucapannya. Alhamdulillah. Saya nggak bawa mobil, saya pakai motor biar ngejar waktu ya. Kira-kira saya pernah nggak lihat? Sering. Ulangi dari awal, Pak Arif. Maaf, dari awal. Ulangi dari awal, silakan. Ibu tolong fokus yang lain, silakan. Dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahai orang-orang beriman, Ya. apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, Terus? maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Jadi syarat urusan kita dilapangkan, rezeki dilapangkan, syaratnya tadi tuh memberikan kelapangan di mana tadi? Majlis. Bahkan yang men-share Pak Adi Mulia, ya, dia men-share lagi gaya saya. Membagikan. Nah, tadi sarapan saya kayaknya lebih elit, makanya Inggris saya keluar. Membagikan undangan, menyebarkan undangan. Maka tiba-tiba ngelihatlah Pak Heru, ada kajian nih, entar jam 1 siang, temanya amalan pendatang rezeki bagian 2. Datanglah dia. Apa yang terjadi? Maka Pak Adi pahalanya pun seperti Pak Heru yang datang, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kita nggak pernah tahu surga dari arah mana. Bisa jadi sebarkan undangan, itu insya Allah pahalanya mengalir. Cuma yang aneh, dia hobinya cuma nyebarin undangan, tapi nggak pernah datang. Ada nggak tipikal jamaah yang kayak begitu? Orang mana? Cipete, ya. Berarti kalau begitu luasnya dan lapangnya urusan gara-gara melapangkan majelis. Semangat hadir di majelis, nambah rezeki, ngelampangkannya aja memudahkan urusan kita. Teruskan Pak Arif. Pak Arif teruskan. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Terus. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi Allah akan mengangkat derajat 2 di sini. Orang yang apa tadi? Beriman dengan orang yang apa? Jadi kalau begitu orang yang datang ke majelis taklim derajatnya Allah apakan?
Allah tinggikan. Ternyata di sini bukan hanya orang yang pertama, bukan orang yang berilmu dulu. Yang pertama apa tadi? Yang maniz dada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sini. Maniz dada. Pakai pakai z, bukan manis dada. Maniz dada. Senang sekali Pak Arif ini saya ngomong begini. Ya Allah ya Rahman. Saya bilang salah lagi. Masuk di YouTube. Manis dada ilman. Sini semuanya manis. Pakai z. Manis dada. Sini bareng-bareng. Manis dada. Barang siapa yang ilmunya nambah dan menambah ketakwaan, maka semakin dekat dengan Allah. Tapi barang siapa yang ilmunya nambah, sering ke pengajian, malah justru semakin jauh dari Allah, maka Allah pun menjauh, hidayahnya pun menjauh. Makanya ilmu semakin dapat, maka semakin nambah takwa. Itulah ilmu yang membawa apa? Berkah. Maka yang pertama ditulis dalam Quran, yang diangkat derajatnya bukan yang berilmu, tapi yang beriman. Maka berapa banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Benarnya ini maksudnya adalah iman. Maka orang yang berbuat kejahatan yang berilmu dengan tidak berilmu, lebih parah kejahatan yang dikerjakan oleh orang yang berilmu. Benar apa enggak ini? Makanya dikatakan apa? Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang apa tadi? Berilmu. Maka kalau begitu Pak Adi, Pak Ari, Pak Dimas dan semuanya, insya Allah kita adalah manusia-manusia yang Allah angkat derajatnya. Amalan pendatang rezeki yang ketiga apa tadi? Ulangin. Yang kedua, yang ketiga hadir kemana? Dan yang ketiga sebentar. Ya belum. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Yang berapa sekarang nih? Enggak, sebelum keempat saya ingat di otak saya nih. Tuh saya lupa lagi tuh. Astagfirullahalazim. Saya pengen bahas, saya lupa lagi barusan. Apa tuh yang saya bahas tadi tuh? Bukan. Ya Allah, bagus barusan di otak saya nih. Manis dada. Aduh, saya lupa tuh Pak Arif, Pak Adi. Astagfirullahalazim, saya lupa tuh saya mau bahas tadi tuh. Astagfirullah ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bagus tadi ini ada di sini, lupa lagi. Ya Allah. Apa tadi ya? Tentang ilmu. Aduh, ya Allah ya Rahman. Begini nih, kalau lagi tausiah kadang ingat nih, mau nyampaikan lupa. Syakautu ila waqi'in su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilman nur wa nurullahi la yuhdalil asi. Kata Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi, aku mengadu tentang sulitnya hafalanku. Kata Imam Waqi, jauhkanlah maksiat, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya ilmu itu tidak bisa diraih dengan maksiat. Maka orang susah hafal, susah ngingetnya, bisa jadi karena adanya apa? Maksiat. Berarti barusan Ustadz ingat tiba-tiba lupa lagi, berarti khawatir dalam otak Ustadz ada apa? Senang sekali saya bermaksiat, ya. Dulu lupa Pak Hadi, saya lupa nih, bagus nih. Minum air kelapa. Diinstal ulang. Duh ya Allah. Bagus tadi tuh. Udah ngaji lagi. Salah. Dah, yang jelas kita semuanya ini hadir ke majelis ilmu itu bisa menambah
apa tadi? Rezeki. Melapangkan majelis ilmu, memudahkan apa tadi? Urusan. Dan bahkan Allah akan mengangkat derajat dua, orang yang beriman dan orang yang apa tadi? Berilmu. Dan syarat biar hafalan kuat, ilmu itu cahaya, maka jauhkan apa tadi? Maksiat. Semangat hadir ke majelis. Kita nggak pernah tahu urusan kita dipermudah melalui wasilah apa. Bisa jadi hadir ke majelis, urusan kita di luar sana Allah kasih apa? Ustadz katanya orang yang hadir ke majelis nambah rezeki. Ini buktinya saya tetap miskin. Kan udah saya bilang di awal tadi, rezeki nggak harus dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Uang. Sabar ya, kita semuanya harus banyak apa? Sabar. Apalagi ustadz, satu hari bisa 4, bisa 5. Masing-masing beda tempat, beda karakter. Kalau ustadznya ambekan, mendingan jangan jadi ustadz. Ya, jangan jadi orang apa tadi? Ambekan. Ambekan itu kalau orang Jawa sesak napas, kalau orang Betawi dikit-dikit marah. Jangan jadi orang apa tadi? Nah, orang yang ambekan khawatir darahnya jadi cepat naik. Darah tinggi bahaya, bisa mengakibatkan apa? Enggak lama kemudian nauzubillah apa? Makanya sedikit enjoy menghadapi masalah hidup ini. 4. Lupa tadi tuh, ya Allah, bagus tuh, astagfirullahaladzim. Saya ngeter ya pas di motor di jalan, inget, aduh ya kan. Itu sudah karena apa tadi tuh? Ya Allah, lupa saya tuh. Astagfirullahaladzim. Bagus tadi sih, ntar nih saya sampai ini. Karena enggak diapakan? Enggak catet. Mana manis dada? Siapa tuh? Pak Heru yang ngomong ya. Ingat sama Uban dia kalah. Nah, ngaji lagi. Ya. 3. Amalan pendatang apa tadi? Rezeki. 4. Amalan pendatang apa tadi? Rezeki, yaitu istighfar. Apa tadi? Istighfar itu bukan hanya permohonan ampun, tapi sebenarnya penambah apa tadi? Rezeki. Rawahu Abu Daud. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang selalu istighfar, ja'alallahu min kulli dzikin makhraja. Allah berikan dia jalan keluar. Wa min kulli hammin farja. Allah memberikan dia kemudahan. Wa razzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah diapakan juga. Silakan ditulis Abu Daud. Rawahu siapa tadi? Abu Daud. Yang pertama, orang yang sering istighfar. 2. Kesulitannya ada jalan keluar. Ya. Yang kedua, ada kemudahan dari masalahnya. Yang ketiga, rezeki dari arah yang tidak diapakan juga. Berarti kalau begitu, amalan pendatang rezeki di 4 ini adalah apa dia? Istighfar. Berarti istighfar itu Pak Heru, Pak Dimas, Pak Arif bukan hanya dia permohonan ampun, tapi sebenarnya juga adalah pendatang apa? Rezeki. Perbanyak istighfar. Istighfar setelah subuh, setelah asar disebut sayyidul istighfar. Apa tadi? Sayyid apa tadi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Maka sayyidul istighfar dijadikan zikir pagi dan petang. Makanya dalam Islam ada zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi petang, bukan pagi sore itu restoran. Pagi petang. Yang punya Pak Afdol dan Bu Eva. Pak Afdol punya istri namanya Bu Eva. Punya restoran pagi apa tadi? Saya kalau buka puasa tuh ada jamaah saya bawain rendang pagi sore tuh. Tapi bukan jamaah sini. Buka Quran suratnya 71. Berapa tuh? 70. Masih Pak Arif. Kok saya lagi apa-apa, saya pengen suka 71.
Ini saya lagi cari Pak, sebentar Pak. 70 berapa tadi? 1, 10, 11, 12, 10, 11, 12. Yuk, angkat suaranya. Berapa tadi suratnya tadi? Enggak, tadi saya ngomongnya pakai bahasa Inggris berapa? Ya Allah, hari ini saya bahagia nih, alhamdulillah ya Allah. Bapak Ibu hari ini bahagia nggak? Ya Allah, ternyata Pak Heru, Pak Dimas, kita ini pengajian banyak manfaatnya ya. Bukan hanya ilmu, tapi juga nambah silaturahim. Jadi pikiran yang jenuh, pikiran stres hilang dengan hadir majelis. Ya, insya Allah ada barokahnya. Semangat hadir majelis, semangat ajak istri, ajak keluarga, semoga ada berkahnya. Yang ke-10, ayat ke-10. Suratnya berapa tadi? 71. Apa nama suratnya? Bukannya Nuh, Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong cari ada nggak kata istighfar? Ya, istaghfiru. Yuk bareng-bareng. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa namanya? Ghaffara. Ke saya semuanya. Belum, tar dulu. Bareng-bareng. Ghaffar. Afu. Sini semuanya ke saya. Ini tulisan. Iya Bu, la ilaha illallah. Ini apa namanya nih? Tulisan. Ke saya sebentar. Saya, apa namanya nih? Sini dah. Saya tutup. Nah, kelihatan nggak? Tapi ketika saya buka lagi, kelihatan lagi nggak? Itu namanya Ghaffar. Tulisannya ada, saya apain? Tutup. Satu apa lagi? Buka. Itu namanya apa? Ghafur, Ghaffar. Dosanya ke saya. Dosanya sudah Allah tutup. Tapi nggak mustahil nanti di hari kiamat dibuka lagi. Itulah kecemasan dan kekhawatiran. Kalau afu itu dosa nih, dihapus dan nggak ada kemungkinan dibuka lagi di hari kiamat. Jangan Alhamdulillah. Jadi kalau begitu apa bedanya Ghafur dengan afu? Kalau Ghafur ditutup dan ada kemungkinan diapakan lagi? Kalau afu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal. Jadi kalau afu itu sama-sama maafin, tapi kalau afu udah enggak ada lagi tuh tulisannya. Udah sama sekali. Kalau Ghafur, Ghaffar masih ada. Itu Ghaffar itu apa Ustaz? Nama Allah Asmaul Husna. Kan udah saya pernah share belum Bu Helva, Bu Eva? Asmaul Husna saya setiap hari Jumat Ibu. Di jam 9 Zoom. Kalau mau, ntar saya berikan link Zoom-nya ke Mbak Helva biar dia share di grup. Iya dong, insya Allah. Iya dong. Yuk, Ghaffar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar. Jadi Allah itu Maha Ghaffar, pengampun. Silakan Pak Arif. Silakan. Bismillah artinya maka aku berkata kepada mereka, Terus. mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Jadi Allah menyuruh kita agar minta apa? Berarti Allah menyuruh kita perbanyak apa? Sama-sama. Allah menyuruh kita perbanyak apa? Istighfar. Coba Qurannya lembarannya dibalik. Diapakan? Dibalik.
Kalau ada anak nangis, dia minta sesuatu bolak-balik itu biasa. Yang nggak biasa ibu nangis minta sesuatu bolak-balik itu yang nggak biasa. Jadi kalau ada anak begitu biasa, ustadz dan jamaahnya nggak boleh merengut, itu biasa. Semoga anak ini jadi ulama. Kita disuruh apa tadi? Ibu semuanya disuruh apa tadi? Kita disuruh apa? Sama-sama. Kita disuruh apa tadi? Karena Allah Maha apa? Apa yang terjadi? Lihat lembaran berikutnya yang ke-12. Silakan Pak Arif. Silakan pelan-pelan. Dan dia berbanyak harta. 1. Ayat berikutnya, dan dia memperbanyak apa? Maka ada pendapat ulama tafsir mengatakan dikaitkan dengan sebelumnya. Allah menyuruh kita apa tadi? Maka Allah akan berbanyak apa dia? Harta. Berikutnya, dan anak-anakmu. maka dengan istighfar memiliki apa? Anak. Berikutnya, dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Berarti kalau begitu amalan punya anak, amalan punya apa tadi? Yang pertama tadi? Bukan. Turun hujan ya. Coba ulangi dah yang ke-11-nya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Terus, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Apa tadi? Hujan. Kedua, dan berbanyak harta. Ketiga, dan anak-anakmu. 3 sini. Hujan, harta, anak. Sebelumnya nyuruh kita apa? Maka istighfar .2 QS 71 garing 10 sampai 12. Maka amalan biar hujan, amalan biar mendatangkan harta, dan amalan biar punya anak, maka sering-sering apa? Istighfar. Maka istighfar pendatang hujan, istighfar pendatang harta, istighfar yang mendatangkan anak. Maka itulah amalan pendatang rezeki, diantaranya perbanyak apa? Ya Allah, semoga ya dengan perbanyak istighfar kita semuanya bisa mendatangkan rezeki. Istighfar yang salah satu istighfar yang paling utama kapan? QS 51 ayat 18. Berapa tadi? 51. Kembali ke Pak Dimas. 50 berapa tadi? 1. 51 ayatnya berapa? Maaf, ayatnya 18. Ya, yuk sama-sama. Sama-sama. Sudah belum? Coba cari, ada nggak kata istighfar? Kita baca bareng-bareng. 51 Adz-Dzariyat. Ayatnya berapa tadi? 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ulangi. Wabil asharihum yastaghfirun. Ke saya, sini semuanya. Ashar. Apa tadi? Waktu makan menjelang azan subuh di malam Ramadan namanya makan apa? Bukan sahur, Bu Nur Hayati, sahur. Ada huruf apanya? H. Sahur itu baiknya di awal, tengah, atau akhir? Maka di waktu akhir mereka ngapain? Tapi kalau pengen tahu dari awal, bacanya Qur'annya ayatnya 15. Pak Dimas ayat 15. Silakan. Cepat sekali ya. Udah sejam 10 menit ya. Sesungguhnya. Sebentar. Cukup apa terusin? Ini yang paling enak yang dengar sambil nyender apa yang tausiah. Ya, dikit lagi ya. Dikit lagi. Silakan pelan ya, yang ibu di kertasnya, di handphonenya tulisnya jangan 18 aja, tapi 15. Apa tadi? 15, 16, 17, 18, 19. Nah, silakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga. Orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman apa? Surga. Terus? Dan mata air. Ke saya yuk.
Orang-orang yang apa di sini sebutnya? Maka dia orang yang bertakwa berada di taman-taman surga, juga di mata air apa? Surga. Teruskan lagi. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sama-sama yuk. Mereka di surga mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka di surga. Berarti penduduk surga mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka di surga. Jelas ya? Jelas ya? Kita semoga semua surga. Maka Allah berikan apa ke kita? Nih, kita yang ngapain? Ambil. Maka mereka penduduk surga mengambil nikmat apa yang Allah berikan di surga. Bisa dipahami tidak semuanya? Teruskan lagi. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Tolong lihat ke Qur'annya nomor 16. Tolong lihat ke Qur'an, bukan terjemah nomor 16. Paling akhir. Apa namanya? Bu Eva, apa namanya? Yang apa bahasa Qur'annya? Tolong ditulis. Syarat orang masuk surga, ciri orang bertakwa. Titik 2. Orang bertakwa yaitu 1. Muhsinin. Berbuat apa? Berbuat baik ini perkara hablum minan nas. Apa tadi? Hablum apa tadi? Maka orang yang berbuat baik namanya hablum minan nas. Maka ciri orang yang bertakwa, hablum minan nasnya bagus, yang dijamin surga dan menikmati mata air. Kedua, silakan. Nomor 17. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ngapain? Kedua, silakan ditulis. Ciri orang bertakwa yang dijamin surga adalah apa? Tahajud itu hablum minallah atau hablum minan nas. Ketiga, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Akhir malam, maghrib sampai jam 10 awal, jam 10 sampai jam 1 tengah, jam 1 sampai azan subuh akhir. Maka ciri orang bertakwa yang dijamin surga, di akhir malam mereka ngapain? Maka semalam kita tahajud, nanti malam kita tahajud. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir setelah sholat, setelah itu Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Istighfar yang paling utama di sekian banyak waktu istighfar diantaranya adalah akhir malam menjelang subuh. Dan itu karakter orang bertakwa yang dijamin surga. Apa tadi? Akhir apa tadi? Malam. Kalimatnya dalam Quran apa namanya? Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu. Kalimatnya dalam Quran apa namanya? Ya Allah, ya Rahman. 18, apa namanya? Ashar. Apa namanya? Wabil ashari, di waktu sahur akhir malam, hum, mereka yastaghfirun, Berarti kalau begitu ciri orang yang bertakwa yang dijamin surga, di akhir malam mereka ngapain? Makanya nanti ketika nanti malam tahajud, maka zikirnya di akhir apa itu? Sini ya semuanya. Nanti malam bangun tahajud lagi. Nanti malam sebelum kita berangkat sholat subuh berjamaah bagi laki-laki, perbanyak apa tadi? Kalau saya, maaf nih tahadus binimahnya ya. Kalau saya biasanya istighfarnya 100, kemudian sholawatnya 100, baru setelah itu saya baca Asmaul Husna dari 1 Ar-Rahman sampai As-Sobur. Saya berharap jamaah saya hafal, jadi nggak perlu lihat lagi. Kenapa? Karena dalam Quran 7180 7 itu Asmaul Husna dijadikan perantara dalam doa. Makanya saya berharap Asmaul Husna dihafal. Sehari 4 sampai 99 As-Sobur. Setelah itu baru dapat doa. Dan itu setiap saya selesai tahajud, istighfar, sholawat, Asmaul Husna. Habis subuh juga, kalau habis subuh tambah lagi Subhanallah wa bihamdi 100. Berapa tadi? Subhanallah berapa? 100. Istighfar 100. Sholawat 100. Dan setelah itu baru Asmaul Husna. Begitu pula setelah asar. Tolong ibu semuanya hafalkan Asmaul Husna, dijadikan perantara dalam doa. Sebelum doa baca dulu 99 apa tadi? Asmaul Husna. Teruskan lagi. Yang keempat. Silakan. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta,
dan orang miskin yang tidak meminta. Lihat ke 19. Jangan lihat terjemahnya, lihat Qur'annya. Di paling akhir mahrum. Benar nggak? Mahrum. Apa tadi? Sini ke saya. Mahrum. Orang miskin nggak minta. Sebelum mahrum, sa'il. Apa namanya? Sa'il itu orang miskin yang minta. Jadi orang miskin ada dua, sa'il dan mahrum. Sama-sama. Orang miskin ada berapa tadi? Yang pertama sa'il, yang kedua bukannya marhum, itu orang meninggal, almarhum. Mahrum. Enggak, saya dengar tadi marhum barusan. Mahrum. Apa tadi? Kalau orang meninggal? Ini apa ini? Mahrum. Ya, mahrum. Benar ya? Kalau orang meninggal? Jadi sini semua, tolong sebutin ciri orang bertakwa ada 4. 2 hablum minallah, 2 hablum minan nas. Hablum minallahnya 2, hablum minan nasnya 2. Tolong dong sebutin. Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu dari ayat ini. Ulangin yang terakhir Pak Dimas, yang terakhir ulangi. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Berarti ciri orang bertakwa sedekah, hablum minan nas, istighfar, hablum minallah. Tolong dong ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim Menteng siang Sabtu, sebutkan ciri orang bertakwa yang dijamin surga dan menikmati mata air. Di sini ada 4. Oh sabar, 2-nya hablum minallah, 2-nya hablum minan nas. 2 yang hablum minallahnya apa? Tahajud. 1 lagi istighfar. 2 hablum minan nasnya apa? Berbuat baik. 1 lagi sedekah. Jadi kalau begitu tandanya orang bertakwa yang dijamin surga hablum dan hablum. Yang pertama dia berbuat baik, yang kedua dia beristighfar, yang kedua dia tahajud, yang ketiga dia beristighfar, yang keempat dia sedekah. Silakan ditulis. 1, orang bertakwa apa cirinya? 2, 3, kapan istighfarnya? 4, alhamdulillah. Pak Adi, entah kapan teruskan lagi. Amalan pendatang rezeki bagian ketiga. Barangkali ada yang ingin tanya, silakan. Nah, ada yang ingin tanya, silakan. Bapak, ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya lupa namanya, pernah di bulan lalu juga. Ibu siapa? Ibu siapa namanya? Ibu? Kalau nggak salah yang anaknya ikut juga ya Pak Adi. Ya, Ibu Senas, silakan Bu Senas. Al-Quran dikatakan terus ada suruh baca Quran itu bagaimana Ustaz? Kan di sini istighfar, salawat dan Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka. Quran suratnya ke-17. Berapa tadi suratnya tadi? Quran suratnya ke-17. Siap-siap. Pak Heru siap-siap. Berapa tadi? 17. Ayatnya 79. Berapa? Silakan Pak Heru. 17 ayat 79. Silakan Pak Heru. Ini adalah kutipan ayat yang dibaca Bu Senas tadi. Silakan langsung terjemah. 17 ayat 79 langsung terjemah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Pertanyaannya Bu Senas. Dalam sholat tahajud baca apa? Tapi di sini enggak tertulis baca Quran. Ya, coba ke atas kali. Yang ke atas, Pak. Yang 78, Pak. 78, Pak Heru. 78, Pak Heru.
Ya, 78 Pak Heru. Nah, yang atasnya 1778. Surat yang sama ayat 78. Ya. Pak Heru sehat Pak Heru? Ya, 17 ayat berapa tadi? 78. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Matahari tergelincir zuhur, gelapnya malam isya, sampai ila berarti asar dan maghrib masuk. Kerjakanlah sholat zuhur, asar, maghrib dan isya terus. Dan laksanakan pada pula sholat subuh. Tapi di situ terjemahannya nggak ada kata Quran. Benar nggak? Yang benar di Qurannya apa? Wa Qur'anal Fajar. Ada kata apa tadi? Quran. Seterusnya Qurannya Inna Qur'anal Fajri. Quran, silakan titik 2. Quranul Fajar. Quran. 1. Ada pendapat ulama tafsir menyatakan bacaan Quran di sholat subuh diperpanjang. Yang kedua, ada pendapat ulama tafsir menyatakan setelah sholat subuh adalah waktu untuk baca Quran. Jadi ada 2 pendapat ya. 1, bacaan Qurannya diperpanjang ketika sholat apa tadi? Subuh. Dan yang kedua, setelah sholat subuh baca apa? Quran. Semoga ada barokahnya, semoga ada hikmahnya. Silakan, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Yang laki? Silakan, ada lagi? Kenapa kok dari dulu pertanyaannya menikah terus Bu Nur Hayati? Semoga dia dapat jodoh yang soleh ya Allah. Dari dulu pertanyaannya nikah terus dia. Silakan Bu Nur Hayati. Ya, ulangi. Kalau menikah mendatangkan, kalau enggak menikah berarti enggak mendatangkan rezeki juga. Enggak begitu. Itu pemahaman yang mukhalafah. Ya, kalau nikah datang rezeki, kalau enggak nikah enggak datang rezeki dong. Kalau enggak nikah apa dulu? Kalau syaratnya sampai tua enggak mau nikah, ini yang perlu dipermasalahkan. Tapi kalau umpama ada niatan untuk menikah, ini yang baik. Karena enggak menikah itu ada 2. Ada yang memang niatnya enggak mau nikah seumur hidup. Ada yang memang tidak mau menikah tapi belum dianugerahkan jodoh. Maka yang namanya rezeki, meskipun dia tidak menikah, kalau Allah sudah takdirkan dia mendapatkan rezeki, tetap mendapatkan apa tadi? Rezeki. Semoga yang di hadapan saya yang belum menikah, Allah berikan jodohnya. Atau yang sudah menikah suaminya meninggalkannya, semoga mendatangkan suami yang baru. Memang ada Ustaz, ada enggak istri yang ditinggalkan suaminya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Coba tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahkan ya Allah. Rezeki berkah syaratnya 2. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 tercantum apa syarat rezeki yang berkah 2 tadi? Pertama, yang kedua, alhamdulillah ya Allah, senang hati saya. Kedua, mudahkan ya Allah. Apa definisi rezeki singkat yang di awal tadi? Sesuatu yang apa tadi? Menyenangkan. Amalan pendatang rezeki kita bahas barusan 4. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Apa hukumnya istri yang punya prinsip setelah dapat uang gaji, uang suami,
uang istri, uang istri, uang istri. Ada nggak tipe istri yang seperti itu? Apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.